Hipotesis itu adalah jawaban sementara, ya. Jawaban sementara masalah penelitian. Ada dua macam hipotesis, ada yang namanya hipotesis penelitian, ada yang namanya hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian itu bunyinya naratif. Nah, yang berikutnya ada namanya hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik nulisnya seperti ini nih. Ada H0 dan H1. Ini saja. H0, H1. Ini ya, hipotesis statistik. H0, H1 itu hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian tadi yang bunyinya naratif. Ya. Ini naratif. Ini kita bisa naratifkan juga dari sini Bapak Ibu. Ya. Nih, misalnya ya. Ini juga bisa, misalnya di sini H0-nya rho sama dengan 0 ya. Rho sama dengan 0. Nah, rho itu Bapak Ibu, rho itu adalah huruf Yunani untuk mewakili huruf R, untuk mewakili namanya korelasi ya, korelasi. Nah, ini korelasi sama dengan 0, rho sama dengan 0. Ini hipotesis statistik. Kalau dia dibunyikan dalam bentuk hipotesis penelitian, nanti bunyinya begini. Sama dengan 0 itu artinya tidak ada atau tidak terdapat. Rho itu korelasi. Ya, kalau dibunyikan nanti secara penelitian, hipotesis penelitian bunyinya adalah tidak terdapat korelasi antara epidemi coronavirus dengan prestasi belajar siswa. Berikutnya ini pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis ini gambarnya ya. Sebentar saya cari gambar yang besar ini, gambar besarnya nih ya. Nah, ini ada yang namanya taraf signifikansi. Bapak Ibu masih ingat gambar ini kan? Gambar ini gambar apa nih yang kemarin ini, pertemuan yang lalu? Gambar distribusi normal ya. Iya, gambar distribusi normal. Luasnya berapa ini? Luasnya berapa Bapak Ibu? 1, betul. Luasnya 1. Luasnya 1 itu dipotong, ini ada garis garis bayang-bayang ini. Garis bayang-bayang ini dipotong. Kalau dia potongannya segini, ini 0,01 atau 1% ya. Kalau yang segini dia 0,05 atau 5% ya. 0,05 atau 5% ya. Nah, Bapak Ibu, yang yang diarsir ini namanya adalah daerah apa ini namanya? Daerah penolakan ya, daerah penolakan. Sedangkan yang bersih putih ini dia namanya adalah daerah penerimaan ya, daerah penerimaan hipotesis 0. Jadi kalau nanti kita akan menguji itu ada namanya 0,05 taraf signifikansi angka 0,5 atau 0,1. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya hanya 5% atau 1% daerah penolakan. Sedangkan sisanya ini 95% atau 99%. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita dalam penelitian sosial atau penelitian pendidikan, kita menggunakan angka ini. Alfa sama dengan 0,05. Biasanya kita pakai ini. Alfa 0,05 atau alfa 0,01. Artinya apa? Bapak Ibu, kita meneliti ke 100 orang siswa, terjadi kekeliruan di data di 5 siswa, itu masih ditolerir. Atau kalau mau lebih teliti lagi, pakai 0,01, alfanya 0,01. Kalau alfanya 0,01, kita meneliti 100 orang siswa, ada 1 siswa, kesalahan kekeliruan di 1 siswa, itu masih ditolerir. Ya, itu masih ditolerir. Tapi Bapak Ibu, terkait dengan coronavirus, terkait dengan dunia kesehatan, ini angka ini nggak boleh Bapak Ibu. Kalau penelitian pendidikan, penelitian sosial boleh alfanya 0,05, 0,01. Tapi kalau di dunia kesehatan nggak boleh. Dari 100 orang pasien, 5 orang pasien meninggal dunia itu bencana nasional. Ya, bencana nasional, nggak boleh pakai ini. Atau pakai 0,01 pun nggak boleh. Dari 100 pasien, 1 meninggal, itu juga nggak boleh. Jadi biasanya dia pakai yang lebih teliti lagi, 0,000 dan seterusnya. Ya. Atau misalnya di bidang sipil, di bidang teknik, ya, membuat gedung, ya. Kemudian gedung 1 cm, nah itu juga nggak boleh. Ya, gedung miringnya dari dasar 1 cm, nanti kalau di atas miringnya bisa berapa meter itu. Ya. Jadi ini hanya di dunia pendidikan saja, Bapak Ibu, di ilmu pendidikan dan ilmu sosial.
alfa 0,05 atau alfa 0,01. Ya, jadi taraf signifikansi alfa ini adalah bilangan yang menyatakan kekeliruan di mana kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Gitu. Nah, baik, kita ke uji normalitas, ya Bapak Ibu. Uji normalitas itu ada bermacam-macam. Ada yang pertama pakai namanya kertas peluang normal. Ini kertasnya begini bentuknya seperti milimeter blok ya. Kemudian yang kedua pakai uji C kuadrat. Nah, uji C kuadrat ini langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa pelajari nanti di rumah. Ini Bapak Ibu. Kita ke uji Lilliefors ya. Kita ke uji Lilliefors. Uji Lilliefors itu adalah uji normalitas ya Bapak Ibu ya. Uji normalitas. Kemudian kita melakukan penghitungan ini Lilliefors ya. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, angka ini diberdapat dari mana nih? Dari tengah. Iya, betul. Betul. Ini ya, tanda kelas ya. Nah, berikutnya Z. Masih ingat nggak rumusnya Z? X minus dikurang X rata-rata dibagi simpangan baku. S simpangan baku. Dibagi simpangan baku, betul. Berikutnya adalah FZ. FZ ini peluang yang pakai huruf P kemarin. Masih ingat namanya? P sama dengan apa? 0,5 plus atau minus. Kalau ini minus berarti dikurang ya. Ya. Kurang 0,Z tabel ya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Ini kan Bapak Ibu udah ngerjakan semua, jadi saya tidak usah tulis ulang rumusnya ya. P sama dengan 0,5 dikurang 0,Z tabel. Kalau negatif, dia 0,5 dikurang ya. Sehingga hasilnya ini dia dikurang dari 0,5. Sedangkan kalau positif, ini positif. Ini nanti rumusnya gimana kalau positif? 0,5 plus. Iya, betul. 0,5 ditambah 0,Z tabel. 0,Z tabel. Makanya angkanya di sini dia lebih dari 0,5. Ya. Baik, sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya. Ini hanya mengulang tugas yang kemarin. Nah, ini yang baru nih. Ini namanya apa? SZ. Namanya SZ. SZ ini adalah frekuensi kumulatif relatif. Ya, Bapak Ibu. SZ ini adalah frekuensi kumulatif relatif. Ya, rumusnya dari mana? Frekuensi kumulatif relatif adalah 2 dibagi 80. 0,025. Iya, 0,025. 2/80. Berarti F per N. Iya, betul. Tapi F-nya frekuensi kumulatif, bukan frekuensi kumulatif. Sekarang saya mau tanya, frekuensi kumulatif. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, dari mana angka 0,0625? 3 dibagi 80. Apa dibagi 80, Bu? 3. Ini kan frekuensi kumulatif. Nah, karena frekuensi kumulatif 5. Iya, betul. Dibagi 80. Betul. 2 tambah 3 jadi 5. 5 per 80. 0,125 dari mana 0,125? 10 per 80. Iya, betul. 10 per 80. Itulah mengapa Bapak Ibu yang paling bawah itu Bapak Ibu lihat berapa SZ-nya paling bawah? 1. Ya, 80 bagi 80. Karena 80 dibagi 80 sama dengan 1. Ya. Baik. Sekarang ini sudah selesai. Sekarang ini dikurang. FZ dikurang SZ. Ya. FZ dikurang SZ. Tapi ada tanda mutlak. Jadi tinggal dikurang saja. 0,0022 dikurang 0,025. Harusnya jawab Bapak Ibu, harusnya dia negatif ya, harusnya ya. Iya. 0,0022 dikurang 0,025 harusnya negatif ya. Nah, tapi karena ada tanda mutlak, maka dia positif.
Ya, bilangan paling besar. 0,112 dia adalah bilangan paling besar. Oh iya, daripada semuanya. Ya, dikasih warna merah. Kenapa dikasih warna merah? Karena kita mau ke sini. Itu udah selesai perhitungannya tadi. Ini perhitungan ini udah selesai. Kita mau bandingkan. Ini namanya L hitung atau L0, ditulisnya L0. Dia adalah L hitung. 0,112 itu L hitung. Lilliefors hasil perhitungan. Kita mau bandingkan dia dengan L tabel, tabel Lilliefors. Alfanya 0,05. Dari mana Bapak Ibu 0,05? Yang peluang tadi. Iya, taraf signifikansinya kita pilih adalah 0,05. Ya, artinya dalam penelitian pendidikan atau penelitian ilmu sosial, 5% masih ditolerir. Iya. 80 ini dari mana 80? Frekuensi tadi. Iya, banyak datanya tadi. Jumlah. Banyak datanya 80. Ini L tabel, sehingga kita lihat tabel L, tabel Lilliefors. Besar L itu. L hitung. Besar L hitung. Ya, besar L hitung. Kalau besar L hitung, ya, kalau L hitung lebih besar daripada tabel, berarti dia masuk yang namanya daerah penolakan. Kalau dia perhitungannya lebih besar dari nih nilai kritis, nilai tabel, ini nilai kritis, nilai tabel di sini nih. Kalau dia nilainya lebih besar, dia berarti masuk ke daerah yang bergaris-garis ini. Ini namanya daerah penolakan. Itu karena nilainya lebih besar ya, Bapak Ibu ya. Lebih besar, dia masuk daerah penolakan. Nah, ya, kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke sini. Maka tolakan 0. Ya, tolakan 0 berarti sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi. Nanti kalau kurang dari, ya, seandainya nanti ditanya Bapak Ibu ternyata ini perhitungannya lebih kecil daripada tabel. Kalau kurang dari, maka apa di sini kesimpulannya nih? Berdistribusi normal. Ininya di sini ya. Dari tolak atau terima? Terima. Iya, terima H0. Terima H0 berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. normal. Baik ya. Baik ya. Itu ya, Bapak Ibu ya.